Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fika Ulia. Nah, udah H- berapa ya sekarang? H-27 ya teman-teman. Gimana nih teman-teman persiapannya untuk UTBK SBMPTN? Aku merasa mulai deg-deg gitu deh. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini aku bakalan bahas lagi mengenai soal TPS yang paling sering muncul. Nah, soal TPS yang bakalan aku bahas di video kali ini merupakan soal TPS kuantitatif. Nah, minggu kemarin di video, bukan minggu kemarin sih, di minggu ini juga, di video aku sebelumnya udah bahas mengenai soal TPS kuantitatif. Tapi untuk di video kali ini aku bakalan bahas soal TPS kuantitatif yang berbeda daripada soal TPS kuantitatif di video aku sebelumnya. Kalau di video aku sebelumnya aku membahas soal TPS kuantitatif yang langsung nih terlibat dengan angka-angkanya. Tapi di video kali ini aku bakalan bahas soal TPS kuantitatif berupa soal-soal cerita. Teman-teman pernah nggak sih ketemu soal seperti ini? Berapa sih harga sebuah pensil atau sebuah pena atau apel atau apapun lah? Kemudian juga berapa sih sisa uang si A? Berapa sih si A harus membayar, berapa kekurang uang si A, dan beberapa model soal seperti itu. Nah, model soal seperti itulah yang bakalan aku bahas di video kali ini. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat contoh dari soal cerita matematika ini. Nah, sebelum itu bagi teman-teman yang baru bergabung nih di channel aku, silakan teman-teman subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Tujuannya adalah supaya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku terkait soal-soal UTBK SBMPTN maupun informasi-informasi terkait UTBK SBMPTN. Oke teman-teman, langsung kita bahas soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk jawab soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 itu dijelaskan bahwa Ibu Sasa mempunyai uang Rp200.000 dan berniat untuk membeli lemari pendingin seharga 2 juta. Karena tahun lalu toko memberikan diskon 20%, selain itu Ibu Sasa juga belanja bulanan untuk keperluan rumah sebesar Rp550.000. Sisa uang Ibu Sasa sekarang adalah. Nah, sekarang kita bakalan coba nih untuk menjawab soal nomor 1 ini. Tapi sebelum itu, teman-teman harus tahu terlebih dahulu konsep dari soal nomor 1 ini apa. Nah, konsep dari soal nomor 1 ini adalah menggunakan aritmatika sosial. Nah, setelah tahu konsepnya, teman-teman harus tahu juga apa-apa aja yang diketahui di soal. Yang pertama itu adalah uang mula-mula Ibu si Sasa, yaitu sebesar Rp2.300.000. Nah, setelah itu ini lagi yang diketahui harga lemari pendingin, yaitu sebesar 2 juta. Nah, setelah itu di soal juga diketahui bahwa si Ibu Sasa ini mendapatkan diskon 20%. Nah, kalau mendapatkan diskon 20%, otomatis dia harus membayar 80% dari harga normal. Itu didapatkan dari 100% dikurang 20%, jadinya 80%. Nah, harga lemari es mula-mula atau normal kan 2 juta, berarti 80% itu dikali 2 juta. Nah, 80% ini sama dengan 80 per 100 ya teman-teman. Nah, berarti 80 per 100 dikali 2 juta. Nah, ini bisa dicoret ya, yang dicoret. Nah, berarti 20.000 dikali 80. Jadi hasilnya berapa? Rp1.600.000. Nah, itu baru harga lemari es. Nah, kemudian di soal itu dikatakan bahwa si Ibu Sasa ini juga berbelanja sebesar Rp550.000. Nah, dia belanja Rp500.000, Rp550.000. Kemudian berapa sih sisa uang Ibu si Sasa? Nah, sisa uangnya itu adalah hasil pengurangan dari uang mula-mula itu dikurang dengan uang yang diperlukan untuk membeli lemari es dan uang untuk keperluan sehari-hari gitu.
Berarti 2.300.000 dikurang 1.600.000 dikurang Rp550.000 sama dengan Rp150.000. Jadi uang ibu sisa ini adalah Rp150.000. Jawaban untuk Rp150.000 itu ada di opsinya A. Jadi jawaban nomor 1 itu A ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 itu dikatakan harga 6 buah buku tulis dan 8 buah pensil itu Rp21.500. Harga 4 buah buku tulis dan 16 buah pensil itu Rp24.000. Jumlah harga 5 buah buku tulis dan 7 pensil adalah. Nah, sekarang kita bakalan coba nih untuk menjawab soal nomor 1 ini. Tapi sebelumnya teman-teman harus tahu terlebih dahulu konsep dari soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 itu menggunakan konsep aljabar. Nah, setelah itu teman-teman harus memisalkan nih si buku sebagai apa maupun si pensil itu sebagai apa. Karena di soal itu yang ditanyakan adalah harga dari 5 buah buku tulis dan 7 buah pensil. Jadi kita harus tahu dulu harga masing-masing. 1 buah buku berapa, 1 buah pensil berapa. Maka dari itu harus kita misalkan dulu. Nah, sekarang kita misalkan nih si buku itu sebagai si X dan si pensil itu sebagai si Y, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita jadikan nih pernyataan di sini menjadi sebuah persamaan gitu. Berarti kalau si buku X dan si pensil Y berarti 6X ditambah 8Y sama dengan 21.500. Gitu ya teman-teman. Jadi kita anggap itu persamaan pertama. Nah, kemudian untuk persamaan kedua itu caranya sama juga. Kita anggap si buku X dan si pensil Y. Berarti untuk persamaan kedua itu adalah 4X ditambah 5Y. 15Y sama dengan Rp24.000. Nah, ini persamaan kedua. Nah, setelah itu teman-teman harus eliminasi kedua persamaan ini. Nah, eliminasinya gimana? Dengan menghilangkan salah satu nilai. Hilangkan nilai X maupun nilai Y, terserah mau teman-teman apain caranya, mau ditambah ataupun dikurang. Nah, kalau kita lihat-lihat nih, kalau kita tambahin atau kita kurangin, nilai X maupun nilai Y ini nggak bisa hilang ya teman-teman. Kalau ditambahin ini jadi 10, ini pun jadi 23, jadi nggak bisa. Kalau dikurangin ini minus-minus nggak bisa hilang ya. Nah, maka dari itu kita harus cari perkalian atau pembagiannya yang bisa menyebabkan salah satu nilainya itu hilang, baik itu Y ataupun X gitu, terserah. Nah, sekarang kita harus salin dulu nih soal persamaannya kita salin dulu seperti ini. Kemudian kita coba nih menghilangkannya pakai apa. Nah, untuk menghilangkannya itu adalah yang persamaan 1 itu kita kali 2, dan persamaan 3 itu persamaan 2 itu kita kali 3, kayak gini. Nah, ini kita kali 2 semua dan ini kita kali 3 semua. Jadi hasilnya 12X tambah 16Y sama dengan 43.000 untuk persamaan 1. Sedangkan untuk persamaan 2 itu 12X tambah 15Y sama dengan Rp72.000. Nah, sekarang ini kan sama dan bisa kita kurangin untuk menghilanginnya ya teman-teman. Jadi ini gak ada, tinggal si Y. 16 dikurang 45, ini minus 29, jadi si Y minus 29. Kemudian 43.000 dikurang 72.000, itu minus 29.000 ya. Berarti minus 29Y dan minus 29.000. Nah, sekarang kita tentukan nilai Y-nya, langsung aja seperti ini. Kenapa dapatnya 1000? Karena minus 29.000 dibagi 29 jadi 1000. Nah, itu untuk nilai Y atau nilai si pensil.
Nah, sekarang kita harus cari lagi nilai si buku atau nilai si X. Gimana caranya? Dengan memasukkan nilai si Y ini ke persamaan, baik terserah teman-teman mau persamaan 1 maupun persamaan 2, itu sama aja hasilnya. Sekarang supaya mudah dengan angkanya yang lebih kecil, kita masukkan ke persamaan 1 ya. Persamaan 1. Nah, sekarang yang kita rubah itu nilai Y. Berarti Y yang di sini kita rubah menjadi 1000. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi 6X ditambah 8 dikali 1000 sama dengan 21.500. Nah, sekarang ini kita kalikan 8.000. 8.000 ini kan sama nih, jenisnya sama 21.500. Jadi 8.000 ini kita pindahkan ruas seperti ini jadinya. Jadi 21.000 dikurang 500. 21.500 dikurang 8.000 itu sama dengan 13.500. Nah, teman-teman. Nah, nilai X-nya 13.500 itu dibagi 6. Jadi 22.250. Nah, sekarang kita udah tahu nih nilai X dan nilai Y. Nah, ini kan ditanya harga 5 buah buku dan 7 buah pensil. Sekarang kita kaliin aja nilai si 5 itu dikali nilai si X. X ini kan buku kali 2.250. Nah, sekarang nilai si pensil itu kan si Y dikali dengan 7.000. Nah, berarti untuk yang ini harga 5 buah pensil dan 5 buah buku tulis dan 7 pensil itu sama dengan 5 kali 2.250 ditambah 7 kali 1000. Itu berapa? 18.250. Nah, untuk jawaban 18.250 itu yang E. Jadi jawaban untuk nomor 2 yang E ya teman-teman. Nah, cukup panjang ya teman-teman untuk jawaban nomor 2 ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk jawab soal nomor 3. Seorang memiliki bangunan yang seharga 1 juta per meter persegi dengan luas bangunan 126 meter persegi. Dengan penilaian pajak, rumah tersebut dinilai 2/3 dari harganya. Jika pajak yang wajib dibayar adalah Rp12,50 per 1.000 rupiahnya, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah. Nah, soalnya cukup panjang. Aku berdoa sih semoga jawabannya nggak sepanjang soal nomor 2 tadi. Nah, sebelum kita jawab soal ini, kita terlebih dahulu harus tahu dulu konsepnya. Nah, untuk konsep soal nomor 3 ini sama dengan konsep soal nomor 1, yaitu mengenai aritmatika sosial. Nah, untuk tips dan trik soal nomor 3, teman-teman harus tentukan harga keseluruhan dari bangunan gitu. Nah, berarti untuk harga keseluruhan bangunan teman-teman tinggal kaliin aja luas bangunan dan harga bangunannya. Nah, berarti 126 dikali 1 juta. Itu berapa? 126 juta. Nah, sekarang berapa harga yang terkena pajaknya? Nah, di sini di soal katanya 2/3 dari harganya. Nah, berarti harga yang terkena pajak itu adalah 2/3 dari harganya. Harganya itu adalah 126 juta. Berarti 2/3 dikali 126 juta. Itu berapa? 84 juta. Nah, setelah tahu harga yang terkena pajak, teman-teman harus cari tahu lagi berapa besar pajak. Nah, untuk besar pajak ini kan udah diketahui nih di soal. Yang wajib bayar pajak adalah Rp12,50 per 1.000 rupiahnya. Nah, berarti besar pajaknya itu adalah 84 juta ini kita kalikan dengan 12,50 rupiah dia per 1.000 dibagi 1.000. Begini ya teman-teman. Jadi yang harus dibayar pajak itu adalah 1.050.000. Jadi jawaban untuk
1.050.000 itu optionnya apa? Yang D. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah yang D. Nah, kalau kita lihat-lihat untuk soal nomor 3 ini dari soalnya cukup panjang ya teman-teman. Tapi untuk jawabannya simpel seperti ini, nggak sama dengan soal nomor 2 yang jawabannya cukup panjang gitu. Jadi intinya untuk soal-soal aritmatika sosial ini, teman-teman harus mengerti maksud yang ada di soal. Karena jika teman-teman nggak ngerti maksud di soal, teman-teman akan sulit untuk menemukan jawaban di soal. Teman-teman, mungkin itu pembahasan soal mengenai soal TPS kuantitatif mengenai soal cerita. Bagi teman-teman yang merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, di komen, dan di share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, aku ingatin lagi untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Nah, oke teman-teman, mungkin itu dari aku. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah.